Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar ini hari ini? Baik. Oke. Sudah siap? Kita mulai pelajarannya? Sudah. Oke ya. Sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Amin. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Hadir semua ya? Oh ya, alhamdulillah hadir semua. Ini ada Novita hadir, Leha hadir, Hesti, Hasna, April. Oke, sip. Oke, hari ini nih kanting ya. Kira-kira ini untuk apa nih? Membatik. Membatik, benar. Ada 3 bagian di dalam alat ini. Yang pertama untuk memegang, namanya gagang. Kemudian coba ini ada yang namanya nyamplung. Kira-kira fungsinya untuk apa nih? Nyamplung. Apa? Menampung atau tempat lilinnya itu nanti masuk gitu ya, sebelum keluar lewat pintu. Oke. Nah, yang hari ini kita akan pelajari itu sebenarnya ada nih kaitannya dengan pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi. Teks deskripsi itu nanti salah satu cirinya adalah menggunakan kalimat deskripsi. Dan itu yang pertama. Yang kedua menggunakan kalimat klasifikasi. Nah, itu adalah 2 kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi yang nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, kembali ke canting ini ya. Kembali ke canting ini merupakan salah satu teknologi industri tekstil zaman dulu ya. Jadi yang namanya teknologi itu nggak selalu yang modern. Ada juga teknologi yang tradisional di bidang tekstil orang Jawa leluhur kita. Nah, ini salah satunya gitu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Ya, berarti kalian udah belajar ya tadi malam ya? Sedikit, Pak. Oke, sip. Jadi kalian udah tahu apa itu singkatan dari LHO, laporan hasil observasi. Oke, kita hari ini akan belajar tentang teks LHO. Ada 2 nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita nanti akan mengidentifikasi struktur. Jadi struktur teks LHO itu apa saja, toh nanti dia terbangun atas unsur apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan menganalisis apa saja kaidah kebahasaannya di dalam teks LHO ini. Gitu ya. Kalau kaidah kebahasaan itu nanti hubungannya dengan kalimat, kata, dan tata bahasanya. Begitu ya. Jadi nanti ada pembahasan tentang konjungsi, preposisi, dan lain sebagainya. Ini Pak Ridwan untuk bahan bacaannya tak kirim ke grup ya. Ya, Pak. Silakan dicek dulu di grupnya. Sadar, gitu ya. Silakan dicek di grupnya sambil disiapkan kuisisnya ya. Ini ada soal kuisis. Ada 10 soal, nanti kita kerjakan dulu. Sebentar. Ada 10 soal. Ini tentang teks yang akan kita pelajari. Oke, semuanya sudah masuk ini ya. Oke, kita mulai ya. Nanti satu soal 30 detik. Silakan dijawab. Yo, siapa nih? Baik, tadi udah ini ya, sudah
selesai kuisnya, nanti kuis yang kalian sudah kerjakan nanti itu akan menjadi parameter nanti kalian akan di kelompok mana nanti ya, atau nanti berpasangan karena kita berlima, nanti ada yang kelompok, ada yang berpasangan. Oke, silakan dibuka WhatsApp grupnya. Itu Pak Tuhan sudah kirim buat bahan bacaan dan LKPP-nya. Kita ke bahan bacaan sebentar ya. Itu di situ ada yang pertama pengertian teks LHO, yang kedua struktur teks LHO, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Ada 3 ya nanti yang akan kita pelajari. Kemudian di bawahnya itu ada contoh teksnya dan juga analisisnya. Nanti kita akan bekerja menganalisis strukturnya dan juga nanti akan menganalisis kaidah kebahasaannya. Sudah dibuka itu? Ya. Oke ya. Oke, sebentar. Ini ada. Oke, semuanya lihat fokus ke ini ya, LKPD masing-masing ya. Itu ada pengertian teks LHO. Jadi laporan hasil observasi itu kalau kalian lihat di situ ya, itu nanti ada kaitannya dengan observasi. Observasi itu apa? Peninjauan langsung gitu ya. Peninjauan langsung terhadap objek atau peristiwa. Itu namanya observasi. Jadi teks LHO adalah teks yang isinya apa? Hasil peninjauan langsung terhadap objek atau Peristiwa. nah, itu namanya pengertian atau definisi teks LHO. Oke, sip. Kemudian cirinya itu yang pertama objektif. Artinya kalian nanti ketika menulis teks LHO tidak boleh ada opini. Harus sesuai apa yang ada di lapangan, yang diamati gitu ya. Kemudian faktual, harus sesuai faktual, nggak boleh fiktif, nggak boleh imajinasi. Kemudian sistemik. Kenapa nanti harus urut tuh? Dari sesuai strukturnya gitu ya, dan ada objek, ada yang dibahas gitu. Kemudian strukturnya ada 3. Coba April dibaca April. 1. Struktur teks LHO ada 3. Yang pertama pernyataan umum. Oke. Yang kedua deskripsi bagian. Oke. Dan yang ketiga deskripsi manfaat. Siap. Kalau pernyataan umum dia nanti itu definisi umumnya. Cirinya adalah menggunakan kata adalah dan merupakan gitu ya. Jadi menggunakan kata definitif gitu ya. Kemudian deskripsi bagian. Tadi masih ingat yang bagian canting? Yes. Nah, itu nanti kalian uraikan. Kalau canting yang jadi objeknya berarti nanti kalian memaparkan satu gagan. Kemudian yang kedua nyambung, yang ketiga nah itu di bagian apa nanti dibahasnya? Bagian. Ya, deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaatnya. Tentu saja kalau tadi apa tadi? Cantik ya, untuk apa? Iya, jadi nanti deskripsi manfaat itu boleh juga selain manfaat boleh juga fungsinya, gitu ya. Kemudian di situ ada analisis teks LHO, begitu nanti ada kaitannya dengan apa namanya tugas kalian berikutnya ya. Ini ada contoh teks Cipluan. Tahu Cipluan ya? Tahu Pak. April, kamu dari mana rumahnya April? Saya kesini Pak. Karangmalang. Karangmalang ya. Oh berarti kamu nggak tahu Cipluan ya? Nggak, ini kan nggak pernah main ke sawah ya? Tahu tapi Pak di Tahu. internet. Cari di internet. Oh, kalau yang itu kan nggak tahu ya, kamu di mana sih rumahnya? Di Banguntapan. Oh yang dekat itu ya, apa namanya? Rumahnya Soimah itu ya? Oh Bantul, beda lagi. Terus teks kedua, ini ada keris Indonesia. Di sini sudah ada contohnya, definisi umum, deskripsi bagian, manfaat. Nanti tugas kalian akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu tadi strukturnya, gitu ya. Nanti kerjanya berpasangan dan berkelompok. Karena kita kalian berlima, nanti ada yang berpasangan 2 orang dan berkelompok 3 siswa. Kemudian ini ada kaidah kebahasaannya. Ini hampir sama seperti teks yang kita pelajari minggu lalu, teks deskripsi. Itu ada kalimat definisi. Kalau nanti kalian mau mendefinisikan sesuatu pakai kata adalah, misalnya sapi
Sapi adalah hewan berkaki 4, memiliki ekor, memiliki tanduk dan pemakan rumput. Itu namanya definisi, kita membatasi gitu ya. Tapi kalau mau menjelaskan pakai kata merupakan. Misalkan gini, Indonesia merupakan negara anggota ASEAN. Gitu ya. Kan negara anggota ASEAN bukan definisinya Indonesia. Gitu ya. Sip. Kemudian nih, ada kalimat deskripsi, berarti sama dengan teks deskripsi. Kaidah kebahasaannya ada yang sama. Gitu. Kemudian ada kalimat sederhana atau kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalau kalimat simpleks itu berapa klausanya? 1. Namanya kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kalau kalimat kompleks berapa klausanya? Lebih dari 1. Namanya kalimat kompleks. Kemudian ada istilah teknis atau keilmuan. Kalau misalkan di bidang pertanian, coba Gusti, kalimat teknis, kata teknisnya apa yang muncul kira-kira? Kalau di bidang pertanian, traktor, apalagi? Agraris, sawah, irigasi, pemupukan, penyemaian dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di bidang hukum misalnya apa? Coba Novita. Hakim. Apalagi coba lihat. Meja hijau, pidana, perdata gitu ya. Lalu ada verba relasional. Nah, ini gunanya untuk membuat kalimat definisi. Verba relasional misalnya merupakan adalah gitu ya. Jadi kalau ada verba relasional itu belakangnya nanti pelengkap, bukan objek gitu ya. Kemudian ada verba alam. Ini nanti kalau kita mengamati makhluk hidup. Kemudian ada konjungsi ya, sama seperti yang deskripsi juga memakai konjungsi. Kalau pertentangan pakainya tetapi, namun, padahal, sedangkan dan lain sebagainya. Kemudian ini sesuai dengan hasil kuisis tadi. Nanti kelompok pertama itu sebentar. Cek dulu ya, kelompok pertama nanti Novita, Leha, dan Hesti. Kelompok pertama. Kelompok keduanya April dan Hasna. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Yang pertama itu mengidentifikasi strukturnya. Kemudian yang kedua nanti menganalisis kaidah kebahasaannya. Itu ya, sudah Bapak kirim di grup ya untuk LKPD-nya. Oke, ini kelompoknya Hesti. Nanti teks yang B ya. Yang judulnya Langkon. Kalau yang April nanti teks yang A. Teks apa? Judulnya? Wayang. Wayang. Jadi yang April dan Hasna wayang, Hesti, Leha dan Novita yang Langkon. Nanti sambil baca itu ya, boleh lihat internet, boleh lihat buku, boleh lihat bahan bacaan juga boleh. Buat mengerjakan. Gimana ini? Bisa ya? Ini gimana kalian? Yang Langkon ya kalian ya? Ternyata 3 ya. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nanti kalau nyari struktur yang pernyataan umum, kata kuncinya adalah kata adalah sama kata merupakan. Di mana ada kata itu nanti kalian bisa masukkan ke pernyataan umum. Terus nanti deskripsi bagian itu nanti cari kata kuncinya, misalkan berdasarkan apa dibagi menjadi, atau berdasarkan apa diklasifikasikan menjadi gitu ya. Yang ini gimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Coba siapa yang mau perwakilan maju kelompoknya atau pasangan mana yang mau presentasi? Ini dikirim dulu ke Pak Guru ya, Pak? Boleh, nanti dikirim di Pak Ketua itu nanti dipresentasikan lewat laptopnya Pak Ketua boleh? Ya, Pak. WA group ya? Ya, Pak.
Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Blankon, teks Blankon. Pada teks tersebut ada 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Dari teks tersebut di paragraf 1 ada kalimat definisi, yaitu Blankon merupakan tutup kepala sebagai pelengkap salah satu busana tradisional pria di Jawa, khususnya Yogyakarta dan Solo. Kemudian di paragraf kedua ada kalimat klasifikasi, yaitu sebagai pelengkap busana tradisional Jawa, Blankon diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu Blankon gaya Yogyakarta dan Solo. Demikian hasil pekerjaan kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, mau tanya, kenapa yang di paragraf 2 itu disebut sebagai kalimat klasifikasi? Jadi kalimat klasifikasi itu kenapa di situ itu tandanya ada kata-kata diklasifikasikan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah. Demikian presentasi kami, Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dikerjakan kelompoknya ini sudah benar ya, sudah betul untuk struktur teksnya, sudah betul untuk identifikasinya berdasarkan struktur dan paragrafnya sudah sesuai. Kemudian tadi ada yang bertanya, itu kenapa kok dimasukkan ke kalimat klasifikasi? Jawabannya dari kelompoknya itu sudah betul, karena kata kuncinya adalah kata diklasifikasikan. Kan tadi sudah disampaikan kalau kalimat klasifikasi itu contohnya adalah kata diklasifikasikan, berdasarkan jenisnya dikelompokkan, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalimat definisi, kira-kira itu kata kuncinya kata apa? Merupakan. Ya, betul. Jadi kata merupakan itu tergolong sebagai satu bisa verb relasional, yang kedua adalah kata definitif atau definisi. Begitu untuk hari ini kita sampai struktur dan kaidah kebahasan dulu. Dari yang sudah kita pelajari, apakah ada yang susah? Belum, Pak. Belum ya, semuanya masih ini ya, semuanya bisa dipahami ya. Bisa. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai menulis teks LHO. Jadi hari ini kita mengidentifikasi struktur dan kebahasaannya. Minggu depan kita akan mulai menulis teks LHO. Besok menulisnya boleh pakai laptop, boleh pakai HP, boleh pakai iPad, boleh tulis tangan juga boleh. Yang penting semuanya harus melakukan praktek menulis. Medianya bebas, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk pertemuan minggu depan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian kelas hari ini ya, anak-anak 7A ya. Terima kasih, selamat siang. Siang.